Punten Mamang. Nah, masalah kalau aku bikin struktur dari bawah ke atas itulah, masalah di dunia itu sama dengan ujian. Apakah maksud dari ujian sama seperti kita sekolah atau sekolah? Lu kelas 1 SD misalkan, terus lu ikut ujian, otomatis kan lu ikut ujian itu untuk lu naik kelas 2. Nah, gitu juga ujian yang dikasih sama Allah. Lu dikasih Allah sama ujian itu untuk meningkatkan derajat lu di hadapan Allah. Paham nggak? Itu kayak meningkatkan derajat itu bukan berarti lu tiba-tiba naik pangkat atau tiba-tiba disanjung oleh orang banyak. Enggak. Menurut aku sih ya, ditingkatkan derajat itu kayak kurang lebih kayak Allah menempatkan kita di posisi terbaik yang emang terbaik buat kita gitu loh. Bukan yang terbaik menurut kita, tapi menurut Allah itu sendiri gitu kan. Jadi kayak contohnya gini, lu berdoa mau minta duit 1 juta, tapi dikasih sama Allah 500 ribu. Terus lu ngeluh, kenapa gak dikasih 1 juta? Pikir positifnya adalah seperti ini. Ini bikin mungkin kalau seandainya gue dikasih uang 1 juta, 500 ribu bakal ke handle, bakal kepake buat yang bermanfaat. Nah 500-nya lagi bakal kebawa sama maksiat. Nah mungkin seperti itu, makanya Allah ngasih kita rezeki cuma 500 ribu. Nah itu tuh maksudnya Allah itu tahu yang terbaik buat kita, dan kita tuh belum tahu apa yang terbaik buat kita. Walaupun kita tahu walaupun kita merasa itu tuh yang emang udah terbaik, padahal itu bukan yang terbaik buat kita tuh. Nah dari situ udah paham kan? Udah mau habis nih. Nah habis dari itu kan, jadi masalah sama dengan ujian sama dengan meningkatkan derajat kita di hadapan Allah. Nah, manfaat atau efek samping positif dari ditingkatkannya derajat kita kepada Allah, ya itulah, ditingkatkannya derajat kita itu, efek samping dan positifnya itu adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kan gitu. Otomatis kalau kita ditingkatkan derajat kita, otomatis kan kita udah deket nih sama Allah, terus kita bakalan mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Lu punya banyak pahala tapi Allah nggak ridho, itu sama aja bohong gitu. Lu gak bakalan dikasih masuk surga. Yang penting itu ridho Allah. Kalau Allah udah ridho, ya gampang, segala urusan mah nyut macam air gitu mengalir. Terus kan kalau aku ulangnya, masalah sama dengan ujian sama dengan meningkatkan derajat kita kepada Allah. Meningkatkan derajat kita kepada Allah sama dengan mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Nah hasil dari kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, Allah udah ridho nih, otomatis kan yang dikasih pasti surga. Gak mungkin kan Allah udah ridho sama kita malah kita dikasih ke neraka. Gak mungkin. Jadi kita pasti dikasih ke surga. Nah itulah yang bikin aku kalau dapet masalah, aku tuh malah bersyukur. Bukannya cuma ini, kita bersyukurnya harus bersyukur dalam tahap normal ya, jangan yang dalam tahap yang hard atau yang ekstrim lah. Kadang ada orang yang berpikir gini, yang ini pemikirannya terlalu ekstrim. Kan dia gak punya masalah nih, kan dia mikirnya gini, kan dia udah berhasil mikir masalah sama dengan ujian sama dengan meningkatkan derajat kepada Allah. Meningkatkan derajat kepada Allah sama dengan dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah sama dengan mendapatkan ridho Allah. Mendapatkan ridho Allah sama dengan masuk surganya Allah. Nah kalau kita menurunkan surga, kalau kita hapus ini semuanya dari atas sampai ke bawah, berarti surga sama dengan masalah. Berarti kalau kita mau surga, kita harus mendapatkan masalah. Kalau kita nggak ada punya masalah, gak bakalan ada jalur buat ke surga gitu loh.
Ini salah satunya aja ya, bukan emang harus gitu maksudnya. Jadi orang-orang, kadang ada orang yang berlebihan, dia nggak, hidup dia udah damai, di hidup dia bentar ada aww cantik. Dadah, hati-hati. Oke, sudah. Tapi mana tadi? Oh ya, tentang orang yang ekstrim ya. Nah, dia hidup dia udah damai, sejahtera, makmur, tapi dia nggak punya masalah gitu kan, tapi dia malah merasa anjir nggak ada masalah, padahal gue pengen masalah, gue pengen masuk surga, dan berpikiran seperti itu gitu loh. Lalu dia malah nyari-nyari masalah ke orang-orang lain biar dia punya masalah, karena dia pikir kalau dia punya masalah dia otomatis bakalan dapat ujian. Kalau dapat ujian berarti dapat meningkatkan derajat. Kalau meningkatkan derajat dekat sama Allah, dekat sama Allah dapat ridho sama dengan surga. Nah, karena itulah dia mencari-cari masalah. Nah, ini pemikiran yang salah, dimana masalah itu bukan kita yang nyari, tapi Allah yang nyediain. Dimana-mana kan kalau ujian sekolah aja, ini kan logikanya gini loh, ujian sekolah yang nyiapin soalnya kan guru loh, bukan kita yang nyiapin. Nah gitu juga kalau kita mau cari ujian, bukan mau cari sebuah masalah, bukan kita yang bikin, tapi Allah tuh sudah ngatur masalah buat kita. Kita nggak usah bikin-bikin lagi. Masalah yang diatur sama Allah aja kita belum tentu sanggup menyelesaikannya, apalagi masalah yang kita buat sendiri. Itu mah bukan nambah pahala, bukan nambah kedekatan diri sama Allah, itu malah kebalikannya anjir. Minum bos. Anjir, makan aku nggak kemakan. Makan dulu nih. Sumpah sih ini pedes banget. Kan tadi aku minta nih. Ini cicik, ini ayam. Sebenarnya ayam kayak dipotong-potong gitu loh. Buat kalian yang pernah makan cicik pasti tahu lah gimana rasanya. Kurang lebih kayak lo makan Kentucky gitu loh. Cuma kayak ada bumbu-bumbu ininya. Tuh lihat. Bentar lah gua zoom. Nah, merah merona anjir. Pedes banget sumpah. Udah mau asar juga. Coba lu lihat di ujung sana. Udah hujan tuh pasti udah hujan tuh. Anjir, gue pulang arah mana ya? Wah, bukan gue pulang gak ke arah situ. Gue pulang ke arah sana. Sedangkan di sini masih terang loh. Nah tuh. Jadi kalian udah paham kan gimana cara ngatasin masalah? Yeah.